Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bonus dari saya Ustaz terakhir. Ustaz, kami mau nasihatnya karena kan tadi Ana mendengar Ustaz kan dari Dimas dan kemudian hijrah ke Makassar mengaji. Boleh nggak sedikit dibagi penyemangatnya untuk kami para penuntut ilmu? Kebetulan hari ini terbanyak yang hadir juga, jadi ini insya Allah akan banyak sekali manfaatnya. Bagaimana nih untuk para penuntut ilmu tetap bersemangat, Ustaz? Ya. Iya, baik. Ya, tetap hadir di majelis ilmu. Ya. Jadi pertama sekali ketahuilah bahwa belajar itu adalah ibadah kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallah mithl fiqh fiddin. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disembah seperti belajar dalam agama. Tidak pernah. Karena kalau kita sholat sunnah untuk diri kita, tapi kalau kita belajar ilmu untuk diri kita, keluarga, orang lain bahkan. Iya, orang lain bahkan. Jadi belajar itu adalah ibadah. Kalau kita yakin ini, kita akan semangat sebagaimana kita semangat untuk sholat, semangat kita untuk berpuasa, semangat untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ini belajar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kan itu adalah ibadah. Karena itu adalah ibadah, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas apapun yang terjadi dalam jalan menuntut ilmu. Karena namanya kita belajar itu pasti susah. Pasti susah. Pasti kita akan kurang harta, ya, dalam belajar tentunya. Dan pasti akan dapatkan cobaan berupa diri. Capek, letih, kurang tidur, kurang istirahat, pasti seperti itu. Dan pasti kita akan diangan-angankan, diwaswaskan oleh syaitan pada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena ilmu ini adalah ibadah. Kita harus ikhlas di atasnya. Syaitan akan berusaha menghalangi kita untuk belajar. Kadang akan dibisikkan dalam belajar, mau apa kamu begitu terus? Bahkan pernah Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam rahimahullah hafizahullah taala, waktu mereka di Semukbil dulu, masih zaman-zaman sedikit, 6 orang, 7 orang dulu awal-awal. Kadang datang orang, syaitan dari kalangan manusia datang membisikkan padanya, kamu nanti di sini mau jadi apa keluar? Hanya belajar ini. Iya, syaitan dari kalangan manusia. Nanti kamu mau menikah pakai apa? Apalagi menikah di Yaman kan mahal. Iya, mahal di Arab menikah. Menikah nanti pakai apa? Iya. Dan itu mereka tidak dengar katanya. Karena ini belajar butuh ikhlas. Kita tidak mengharapkan dunia. Harus mengharapkan apa? Apa yang di sisi Allah. Bahkan belum bilang pada saat belum menikah, belum baru beli sandal baru di situ. Saat belum menikah, tapi keluar dari masjid hilang sandalnya. Diambil orang. Diambil orang, baru punya yang begitu. Keluar dari mana? Begitulah belajar. Orang akan hilang. Harus apa? Ikhlas. Karena itu adalah ibadah. Tapi setelah itu, tahun kemarin dia tunjukkan, lihat saya punya rumah 3 lantai. Rumahnya 3 lantai. Artinya waktu belajar yang penting kita ikhlas, jujur kepada Allah, dunia akan datang sendiri. Terus terang belajar begitu, pasti susah. Jadi harus ikhlas, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, kurang harta, kurang dari berupa jiwa, harus bersabar. Kalau tidak mampu kita mendapatkan ilmu. Jadi harus ikhlas, setelahnya bersabar di atas cobaan. Karena man talabal hadith, kata sebagian para ulama, man talabal hadith aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadith pasti akan bangkrut. Pasti akan bangkrut. Jadi siap-siap, karena pasti kita korbankan. Karena ilmu ini tidak bisa sampingan. Tidak bisa kita bilang, sambilan deh, sambilan belajar, sambilan kerja. Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa sambilan. Kita harus fokus kalau ingin mendapatkannya. Kalau kita berpaling, tidak mampu kita dapatkan. Kalau kita malu, juga tidak mampu kita dapatkan. Kalau kita serius, kita akan diberikan sesuai dengan kadar keseriusan kita. Ini yang ketiga, harus kita bersabar, ya, dalam cobaan dalam menuntut ilmu. Kemudian terkait dengan niat, para ulama juga menjelaskan di samping itu
kita harus berniat memang karena Allah. Dan pasti sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala, talabnal ilmi li ghairillah fa aba illa ayyakuna lillah. Kami menuntut ilmu untuk selain Allah, tapi kalau kita jujur dalam menuntutnya, maka tidak akan pernah kecuali pasti untuk Allah. Karena kalau kita jujur belajar, pasti untuk Allah. Pasti untuk Allah. Jadi ini kita jelas berusaha. Iya, berniat. Kemudian berikutnya, kita harus bersungguh-sungguh. Karena tidak akan didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama juga, Masya Allah. La yanalul ilmi birahatil jasad. Tidak akan didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai. Dengan badan yang santai. Ada pelajaran, ada ta'lim, ada kajian. Santai-santai saja dulu. Iya. Jangan kau terlalu serius. Tidak didapatkan ilmu dengan badan yang orang yang selalu mau apa? Santai-santai, santai-santai. Sampai kapan kita mau santai-santai? Iya. Sebelum corona kita santai-santai. Sekarang corona baru menyesal. Wah, sekarang kasihannya kita tidak pernah belajar. Sebelum corona tidak pernah juga belajar karena santai-santai. Iya, ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Ini perkataan Masya Allah, kita tahu siapa yang mengatakannya. Itu perkataan Yahya ibn Abi Katsir. Disebutkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kenapa bisa? Karena ada kisahnya. Ada kisahnya. Ada seorang sahabat ingin mencari hadis. Satu hadis yang dia dapatkan, dia berjalan 2 bulan. Hanya satu hadis. Dia berjalan 2 bulan. Dia berjalan apa? 2 bulan. Dapat hadis itu baru dia senang. Maka dari situ dikatakan bahwa memang ilmu itu walaupun satu hadis tidak bisa kita dapatkan. Harus kita berkorban. Ya, badan kita. Ini hal yang harus. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, bukan yang bersantai-santai. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan membukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau kita bersungguh-sungguh, walaupun kurang harta, kurang pendukung, pasti Allah akan bukakan untuk kita. Saya terus terang, selama saya belajar tidak ada kiriman. Selama saya belajar di Bajirupah tidak ada kiriman. Kenapa tidak ada kiriman? Ya kita tidak pernah kuliah. Mau juga kasih tahu orang tua suruh kirim, tidak ada kuliah. Kita disuruh ke Makassar kuliah malah masuk pondok. Kan begitu. Artinya tidak ada kiriman. Selama belajar dari 2005 sampai 2010 begitu. Tidak ada kiriman. Tidak ada uang. Tapi kita belajar saja. Karena ini kita cinta apa? Ilmu. Setelah itu selesai menikah, mau belajar juga. Dulu saya langsung setelah itu mengajar di Bajirupah juga. Mengajar karena setelah itu mengajar di Bajirupah. Setelah itu kayaknya nggak cocok kalau begini terus. Iya, kita namanya dulu kan alhamdulillah waktu masa-masa kita dulu jarang taklim di luar. Ustadz kita saja belum, jarang orang yang panggil di luar. Artinya kalau tidak keluar, tidak ada apa-apa. Kita cuma tinggal di dalam. Jadi kita belajar terus. Dari situ saya punya niat bagus ke Yaman. Karena teman-teman juga banyak yang ke Yaman yang punya uang. Niat saja dulu, insya Allah ke Yaman. Datang uang sendiri. Untuk ke Yaman saja. Untuk biaya ke Yaman saja, berangkatnya. Datang uang. Ada teman yang kasih uang. Jadi dia kerja sebelumnya di perusahaan swasta, dia lulus PNS, dapat pesangon dari sini. Ini nggak tahu juga pesangonnya, ini dia kasih semua saya pakai berangkat ke Yaman. Di sana nggak ada kiriman juga, nggak ada kiriman. Dia mana kita dulu nggak ada orang dikenal, nggak ada. Tapi dulu sebelum berangkat saya sudah menikah. Tapi kita memang pengen belajar saja. Yang jelas kita mau belajar karena banyaknya orang tidak tahu ilmu. Itu saja keinginannya, hanya mau belajar. Sampai di Yaman kan sudah menikah itu paling 2 tahun. Saya waktu itu bilang, kalau 2 tahun ini ternyata kita baru belajar makan nasi Yaman. Itu 2 tahun. Walaupun terus terang kita dulu ada teman juga di Ambon sekarang.
Kami belajar 1 hari itu 7 pelajaran. Itu teman kalau mau makan pagi dia bawa rotinya ke majelis. Jadi sambil menunggu gurunya dia mengunyah makanannya. Karena kita yakin sama-sama berkeluarga, pasti kita pulang cepat. Jadi 1 hari ambil 7 pelajaran. Karena mau pulang cepat. Setelah ternyata 2 tahun itu tidak cukup. Jadi saya bagaimana caranya ini supaya bisa kita selesai belajar. Tidak ada uang, tidak ada. Tiba-tiba ada teman, sekarang dia di Malaysia, memang orang Malaysia. Dia bilang, kamu ini selesai pelajarannya, kan saya mau pulang. Belum, tapi keluarga ada di rumah, ada di kampung, di Indonesia. Tidak ada yang biayai kita di sana. Karena kita dulu juga itu tadi berangkat, istri juga ditinggalkan saja. Ini bukan tawakal jemaat tabligh ya. Dan memang ya mau di apa? Tidak ada yang biayai, tapi kita ingin belajar. Berangkat saja, istri juga alhamdulillah kena anak pesantren. Tidak ada masalah. Jadi kita berangkat. Karena seperti itu kita mau pulang cepat. Karena orang di rumah juga gimana masalah kita lama-lama. Ini teman tiba-tiba saya kasih kamu uang. Waktu itu saya kasih $1.700. Ini uang saya bisa pakai, tiket saya bolak-balik sama istri dan anak. Jadi saya datang jemput. Jadi saya pulang 2 kali ke Indonesia seperti orang kaya. Padahal tidak pernah punya uang. Tidak pernah punya uang. Terus di sana antum tahu. Jadi dari situ waktu itu saya dengar hadis bahwa inna al-ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah. Itu bantuan rezeki itu akan turun dari Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita butuh pasti dikasih. Jadi tadi saya butuh uang untuk jemput, dikasih uang untuk jemput. Saya pulang, saya bawa ke sana. Gimana caranya kehidupan ini? Di sana harus bayar kontrak. Ya, musim dingin kalau di luar harus ada mesin cuci. Tidak butuh kulkas karena di Ma'bad dingin sekali. Ya, mesin cuci. Saya hidup di sana seperti orang kaya. Teman-teman tidak sangka kalau saya orang tidak ada uangnya, tidak ada kiriman. Karena laptop punya, orang kaya juga tidak ada. Mesin cuci ada. Itu tadi keyakinan. Bahkan alhamdulillah teman-teman itu saya biasa undang makan ke rumah. Tidak ada uang. Tapi saya pergi ambil yang gora. Iya, yang gratis. Jadi di Arab itu kalau dia jual ikan kepalanya dibuang di tempat sampah. Cara saya pergi kasih plastik di teman itu, berteman dulu dengan penjual ikan. Kalau kamu mau buang kepalanya, taruh saya di plastik itu, nanti saya ambil. Jadi saya ambil, masak di rumah, undang teman seperti orang kaya. Undang begitu. Sama kaki ayam di sana dibuang. Juga sama, tinggal titip plastik saja. Sampai ada teman titip plastik. Ini kalau kaki ayam di sana dikasih makan kucing atau anjing. Jadi kadang ditanya, berapa kucingmu di rumah? Oh banyak katanya. Padahal teman-temannya disakan. Iya, teman-temannya disakan. Jadi kita tidak apa-apa, kan kita halal makan, tidak ada larangan, bukan kehinaan orang makan kaki ayam. Jadi kita cukup titip plastik, sudah makan enak lagi kaki ayam. Jadi maksudnya rezeki itu kalau kita jujur begitu, walaupun tidak ada kiriman, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting itu tadi, kita harus berkorban. Orang kafir saja bekerja bukan karena Allah, dapat rezeki, tidak pernah sujud di masjid. Apalagi kita penuntut ilmu, itu yang dinasihatkan oleh Syekh. Kita ini penuntut ilmu, orang yang mau membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Masa kita dihinakan? Masa kita tidak dikasih rezeki? Itu tapi perlu keyakinan. Harus susah-susah dulu. Karena banyak juga orang kita lihat, dan memang ya cocoklah ilmu itu ada orang yang memang kadang susah sedikit, pergi dulu bekerja. Dia bekerja terus. Sekarang banyak temannya sudah berhasil, dia masih juga tukang begitu. Nggak meningkat juga. Kenapa? Karena itu tadi. Waktu belajar nggak sabar. Kurangnya kiriman. Jadi harus bersabar, harus berkorban waktu, berkorban tenaga, dan harus bersungguh-sungguh. Kapan antum bersungguh-sungguh, Allah lihat kita bersungguh-sungguh dalam belajar, pasti kebaikan akan dibukakan. Kan sudah janji tadi, Allah sudah janjikan. Walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah mau lihat kita sungguh-sungguh dulu dalam belajar. Allah akan bukakan jalan untuk kita. Ya kan? Seperti ikhwal luar sekarang, kadang istrinya mengeluh sedikit, tidak ada usaha untuk memahamkan. Akhirnya tidak hadir ta'lim. Akhirnya apa? Tidak hadir ta'lim. Gara-gara masalah kadang sedikit. Bisa diatur. Allah mau melihat ini gimana ini kesungguhannya. Apakah dia mau korbankan sedikit dunia untuk akhiratnya yang panjang? Itu yang mau dilihat. Itu yang mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita begitu? Pasti ada jalan. Yang jelas tidak ada jalan buntu bagi seorang mukmin. Itu saya keyakinan. Tidak ada kita punya jalan buntu kalau mukmin. Semua orang mukmin itu ke sana pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan yang buntu. Ini hal-hal ada, saya dengar nasihat dari Ustaz Dul juga mungkin sudah ada di YouTube. Belum ada nasihatkan untuk penuntut ilmu. Kalau tidak salah 10. Bisa mungkin dicari di YouTube. Bagus sekali apa yang beliau sebutkan. Iya, nasihat untuk penuntut ilmu. Mungkin ada sudah dimasukkan di YouTube atau tidak. Yang jelas saya pernah dengar Ustaz Dul menasihatkan seperti itu, dan bukan di Makassar. Waktu itu beliau nasihatkan di tempat lain. Saya pernah dengar sudah lama, mungkin ada juga di situ. Itu nasihat yang bagus dari Ustaz, bisa didengarkan bagi orang yang mau belajar dan serius. Ini wallahu alam. Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz untuk inspirasinya dan faedahnya.